Oke, tes 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Fahri Akbar Putra Edi Estia. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan hasil codingku berupa alphabet permutation program. Oh iya, aku lupa ngasih NPM. NPM ku itu 2408 Program ini saya persembahkan untuk kelas pemrograman lanjut H081 yang sedang saya yang sedang saya jalani saat ini. Dan khususnya untuk program ini saya persembahkan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester. Lanjut. Jadi program ini itu akan membahas seputar permutasi teman-teman. Jadi sebelum kita beralih ke programnya, kita harus tahu dulu apa itu permutasi. Seperti yang terlihat di layar, permutasi adalah susunan yang berbeda dari objek-objek dalam suatu himpunan dengan memperhatikan urutan atau order. Nah, teman-teman pastinya tidak asing dengan istilah permutasi. Karena memang materi permutasi sudah pernah kita pelajari pada kelas 3 SMA. Ya. Jadi permutasi ini punya temennya itu adalah kombinasi teman-teman. Nah, tapi kali ini saya berfokuskan pada permutasi saja, yang dimana peluangnya itu dia memfokuskan pada urutannya. Nah, di sebelah kanan dari pengertian, di situ bisa kita lihat ada sebuah gambar, yang dimana di situ memperlihatkan sebuah rumus. Nah, itu adalah rumus permutasi teman-teman. Keterangannya di sebelahnya. N adalah jumlah total untuk objek yang tersedia, atau bisa kita ibaratkan sebagai populasi dari suatu tempat. Ya. Terus di bawahnya, K adalah jumlah objek yang dipilih dan disusun, atau biasa kita sebut dengan sampel. Nah, jadi N dan juga K itu bisa menentukan permutasi dari sebuah input yang akan kita berikan nantinya. Oke, untuk materi mungkin sampai segitu saja. Kalau misalnya memang ingin mendalami, mungkin bisa dipelajari pada video-video pembelajaran yang ada di YouTube mungkin untuk mengulas materi SMA. Nah, kali ini saya akan membacakan objective assignment. Apa itu? Yakni adalah kriteria penilaian program kali ini. Dalam program ini, itu diwajibkan adanya fungsi yang memanggil prosedur atau prosedur yang memanggil fungsi. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawahnya, di situ tertera sebuah in main atau biasa kita sebut sebagai fungsi utama, program utama, yang di dalamnya ia memanggil sebuah prosedur. Memanggil prosedurnya terletak di bagian paling bawah di daerah control flow. Bisa kita lihat di situ prosedur yang saya panggil bernama permutasi rekursif, yang dimana permutasi tersebut akan diselesaikan dengan cara rekursif. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan ada di bagian akhir video ya. Kali ini saya hanya akan menjabarkan objective assignment kali ini. Lalu selanjutnya, permasalahan itu harus bisa diselesaikan dengan fungsi iterasi dan juga fungsi rekursif. Seperti yang sudah kita lihat pada layar teman-teman, di situ ada sebuah prosedur permutasi yang diselesaikan dengan cara rekursif. Nah, di sini kenapa saya bagi dua? Saya bagi dua tujuannya memang untuk modularitas, memaksimalkan advantage atau keuntungan dari modularitas. Nah, jadi kalau misalnya ada memang yang harus direvisi atau lain sebagainya, saya tinggal merevisi bagian tertentu tanpa mengubah objek-objek yang lain. Nah, gitu. Jadi saya memanfaatkan sistem modularitas di sini. Lalu selanjutnya masih sama ya. Kali ini permasalahannya itu juga bisa diselesaikan dengan metode iteratif. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, di situ ada dua gambar. Dua gambar tersebut aslinya satu gambar teman-teman. Cuman kali ini saya pisah menjadi dua bagian karena memang tidak cukup kalau misalnya satu saya tempel di PowerPoint ini.
takutnya memang nggak kebaca. Nah, pada gambar di layar, di situ memperlihatkan proses penyelesaian permutasi dengan menggunakan iteratif. Nah, itu bisa kita lihat. Lalu untuk selanjutnya, bisa kita simpulkan bahwasanya code atau program yang sudah saya buat ini sudah memenuhi kriteria penilaian untuk evaluasi tengah semester kali ini. Nah, oleh karena itu kita berlanjut ke bagian bab selanjutnya, yang dimana di sini main features. Yang saya akan bahas mengenai main features atau fitur yang saya hadirkan dalam program. Untuk program kali ini itu lebih sederhana teman-teman daripada program yang pernah saya buat sebelumnya pada video sebelumnya. Nah, di sini fitur utama yang saya hadirkan yakni adanya tampilan header. Ya, ini opsional sih teman-teman. Kalau misalnya memang mau ditambahin atau enggaknya sih enggak masalah karena tidak termasuk dalam perhitungan permutasinya. Jadi sebagai garnish atau dekorasi aja. Di situ bisa kita lihat ada program pencari permutasi huruf. Nah, di situ akan ada masukan karakter yang akan dipermutasi. Nah, di situ kita bisa memasukkan huruf atau abjad, terserah apa, abjad atau huruf atau mungkin angka yang mau dipermutasi juga bisa. Itu kita masukkan pada kolom di samping permutasi itu kita bisa ketikkan berapapun, terserah. Di sini saya ambil contoh 3 ya teman-teman. Ada A, B, C, yang dimana A, B, C itu terdapat 3 abjad yang berbeda. Ada A, ada B, ada C. Oke, lanjut. Di sini setelah memberikan input abjad atau huruf yang akan dipermutasi, kita akan dihadapkan pada pemilihan langkah penyelesaian teman-teman. Nah, di situ akan ada code yang dimana di situ akan menawarkan melalui langkah apa, apakah itu melalui langkah rekursif, apakah itu melalui langkah iterasi. Nah, di sini kebetulan saya ingin nyoba dulu yang langkah rekursif. Nah, terus di sini kita tidak serta-merta bisa memberikan angka berapapun di dalamnya. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan error dan juga exit abnormal ya, teman-teman. Di sini misal saya masukkan contoh 4. Nah, di situ kan tidak ada, maksudnya pilihan nomor 4 itu. Nah, maka program akan langsung memberikan pernyataan kesalahan elemen masukan, perbaiki pilihan langkah Anda. Apakah itu 1 sampai 2. Selebihnya maka error dan juga akan mengakhiri program secara langsung. Lalu selanjutnya, di sini ada tampilan penyelesaian iteratif dan juga rekursif, teman-teman. Yang kalau misalnya kita memilih dengan rekursif, maka pilihan langkah 1 seperti ini gambarnya. Lalu kalau untuk penyelesaian dengan iteratif langkah 2 itu di bagian kanan itu adalah gambarnya. Cukup sederhana untuk program kali ini. Tapi perhitungannya memang benar-benar sedikit rumit ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan membahas mengenai flowchart, analisis, dan juga demo dari program ini. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai flowchartnya dulu ya teman-teman. Ini flowchartnya emang saya pisah-pisah karena memang sedikit kurang bisa terbaca. Nah, di sini kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini saya kasih screenshotannya saja. Tapi kalau untuk pembahasan kali ini saya akan menyempatkan untuk membahasnya dalam programnya langsung biar bisa gampang paham, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Draw.io untuk menggambarkan flowchart-nya. Jadi programnya itu akan berjalan seperti ini. Di sini kita mulai. Ada tanda mulai ya, teman-teman. Maka di sini kita diminta untuk memberikan input karakter permutasi ya, yang ABC tadi, ABCDE, terserah apa, input karakter dulu. Nah, habis input karakter, maka di sini akan ada input langkah permutasi. Nah, di sini akan terjadi sebuah percabangan, teman-teman. Percabangannya itu ada 3. Kalau semisal milih rekursif, maka dia akan langsung menuju percabangan rekursif. Kalau user memilih iteratif, maka akan langsung diarahkan ke
subrutin iteratif. Kalau misalnya pilihannya itu di luar dari rekursif atau iteratif, maka akan terjadi error dan program akan langsung memberikan hasil error serta akan mengakhiri program tersebut maksudnya. Jangan salah paham ya. Terus kita bahas bagian rekursif dulu. Nah, di sini kita masuk di bagian subrutin rekursif. Nah, di sini program akan mengolah masukan kita atau input kita. Di situ tertulis definisi n. N itu apa, teman-teman? N itu nanti mungkin akan saya jelaskan di bagian demonstrasi sekalian, sedikit saya mention nanti. Nah, definisi n itu maksudnya apa? Definisi n itu merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan seberapa panjangnya inputan kita. Misal, tadi kita memberikan input ABC ya. Nah, di input ABC itu panjangnya ada 3 karakter. Nah, disinilah tempat pengolahan input itu akan terjadi, teman-teman. Nah, lanjut di sini kita akan masuk ke dalam subrutin recursive helper. Nah, di dalam subrutin rekursif ini dia akan memanggil subrutin recursive helper yang saya pisah tadi, yang ada di bagian bawah sama atas. Dia memanggil bagian atasnya. Nah, di sini akan terlihat base case. Kalau rekursif di mana-mana ada base case ya. Base case start sama dengan end. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya start itu merupakan awal indeks paling awal dalam sebuah array yang kita masukkan. Nah, misal dari A, B, C, maka indeks paling awal adalah A, yakni indeks 0. Nah, terus yang bagian N itu merupakan panjang dari array kita, atau bisa kita simpulkan sebagai indeks yang memiliki nilai paling besar. Kalau dari contoh kita A, B, C, maka A-nya itu merupakan start, lalu C-nya itu adalah 3, indeks nomor 3 ya. Nah, di sini bukan bermaksud gitu, tapi maksudnya N itu adalah panjang dari array yang kita masukkan. Array yang kita masukkan kan 3. Nah, sedangkan startnya itu kita mulai dari 0. Maka nanti fungsinya akan saya jelaskan di bagian code-nya biar lebih jelas. Oke. Di sini dia akan menjadi percabangan apakah itu terpenuhi dan juga tidak terpenuhi, teman-teman. Kalau misalnya dia tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan swap urutan karakter. Di sini swap urutan karakter itu merupakan subrutin juga, teman-teman. Fungsinya adalah itu untuk men-swap antara satu elemen dengan elemen lain. Misal nih, kita ada input A, B, C. Di sini saya ingin men-swap urutan karakter yang awalnya A, B, C jadi dibalik ini B, A, C gitu ya. Nah, di situ akan terjadi swap urutan karakter ini. Nah, terus setelah urutan swap, maka dia akan kembali lagi untuk mengeksekusi subrutin recursive helper. Dan disinilah rekursif itu benar-benar terjadi, teman-teman. Nah, selama base case masih belum terpenuhi, dia akan terus mengulang prosesnya, swap urutan karakter terus sampai base case ini benar-benar terpenuhi, maka dia akan ke bagian swap urutan karakter. BTW, teman-teman, swap urutan karakter yang di kanan ini dan juga yang di kiri ini itu sama kok, teman-teman, nggak ada bedanya. Cuman kali ini kita menggunakannya sebagai backing track, sebagai backtrack. Maksudnya itu gimana, teman-teman? Setelah kita mengacak-acak urutan karakter tadi, kan pastinya urutan awal input yang kita masukkan itu berbeda dengan setelah proses pengacakan. Nah, di sini swap urutan karakter itu gunanya untuk mengembalikan ke posisi semula. Jadi yang awalnya mungkin contoh nih CBA, itu kita swap lagi menjadi ABC seperti pada umumnya, seperti pada awal input maksudnya. Nah, oleh karena itu program akan berakhir memberikan display hasil permutasi tadi. Kita lanjut ke bagian side iteratif. Penjelasan secara iteratifnya ya. Maksudnya
menggunakan metode iteratif gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan subrutin iteratif, yang dimana subrutin iteratif itu akan disambut oleh pengolahan input. Dia akan sama definisi n atau panjang dari array, dan juga di sini dia akan mengurutkan input teman-teman. Di sini aku punya contoh. Semisal kita memasukkan CBA. Nah, di CBA ini tadi itu kan kalau secara abjad itu tidak urut ya teman-teman. Harusnya kan ABC. Nah, di sini kita mencoba untuk mengurutkan input tadi yang awalnya CBA, kita urutkan menjadi ABC. Tujuan ini adalah sebagai titik awal penentu bagaimana kita akan melakukan iteratif. Nah, di situ ABC akan menjadi elemen utama hasil permutasi, teman-teman. Nah, yang selanjutnya akan diolah lagi nantinya. Dan kebetulan kalau kita memberikan input ABC, maka tidak ada hal yang perlu dirubah. Dan perlu diingat teman-teman, pada bagian iteratif ini setiap elemen itu bersifat bersifat tokenisasi. Maksudnya gimana? Setiap angka, setiap huruf atau abjad itu memiliki angkanya sendiri-sendiri. Nah, masih bingung kan? Mari kita lanjutkan penjelasannya. Di sini kita akan melanjutkan, setelah diurutkan inputnya, kita akan melanjutkan untuk pencarian pivot atau indeks terkecil. Seperti yang sudah saya bilang tadi, setiap abjad atau huruf memiliki tokennya masing-masing. Token ini maksudnya indeks gitu aja ya, kalau bingung ya, indeks. Nah, di sini kita akan menentukan menggunakan iteratif, teman-teman. Di sini kita akan mencari dengan sistem iteratif mundur. Apakah K sama dengan min 1? K ini maksudnya apa? K ini akan sebagai syarat. Apakah elemen dari array ini sudah terbaca semua atau tidak? Nah, pembacaannya itu dari kanan sampai kiri, teman-teman. Misal A, B, C, maka dibacanya itu dari C, B, terus A. Nah, gitu. Di sini akan berlangsung dari yang awalnya belum, dia akan mengulang proses ini sampai menemukan pivot atau indeks terkecil, yakni ambil contoh A, gitu aja teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah, dia akan keluar dari iterasi, lalu di sini akan mencari lagi suksesor dengan tipe iteratif, teman-teman. Dan kali ini pembacaannya itu dari kiri ke kanan, dari A dulu, terus B, terus C. Nah, ini suksesor ini mencari elemen dalam array yang memiliki indeks terbesar. Indeks terbesarnya itu, misal kalau dari array yang kita masukkan 0, 1, 2, maka indeks terbesarnya adalah 2. Di sini dia akan mencari terus, mengulang sampai dia menemukan berapa titik L, berapa elemen dari L. Maksudnya berapa elemen dari suksesor ini tadi. Nah, terus di sini kita memanggil subrutin lagi, teman-teman. Subrutinnya itu ada di swap urutan. Nah, swap urutan ini fungsinya buat apa? Swap urutan itu fungsinya untuk mengacak-ngacak tadi. Tapi dengan acuan indeks terkecil dan juga indeks terbesar. Itu menjadi acuan, teman-teman. Nah, di sini akan terjadi proses shuffle lagi. Sampai pada akhirnya di bagian reverse string ini kecil sama dengan besar. Itu maksudnya apa? Reverse string itu berfungsi sebagai pengurut. Ingat di bagian awal tadi, setiap huruf atau abjad itu memiliki tokennya masing-masing atau indeks masing-masing. Maka di sini reverse string berfungsi untuk mengurutkan token tersebut dari kecil sampai dengan besar. Dan disitulah akan tercipta hasil dari permutasi secara iteratif, teman-teman. Nah, di sini lanjut akan ditampilkan di bagian display hasil permutasi. Dan program pun akan berakhir. Nah, setelah itu kita akan langsung membahas ke bagian demo programnya, teman-teman. Sebentar, di sini saya bukakan VS Code dulu, compiler saya. Nah,
Nih, udah kelihatan ya teman-teman. Sini aku mau jelas-jelasin sedikit aja. Aku mau singgung atau mau mention yang sudah aku jelasin tadi. Di sini yang swipe karakter tadi itu namanya adalah swipe char. Di sini kita memanfaatkan pointer untuk menunjuk satu elemen dengan elemen lainnya, dan di situ kita melakukan shuffle teman-teman. Oke. Lalu di sini ada void lagi, reverse substring yang berfungsi sebagai pengurut elemen kecil sampai elemen besar yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu di sini ada permutasi iteratifnya, fungsi permutasi secara iteratif. Terus di sini ada permutasi secara rekursif, dan juga di sini ada paling terakhir itu kita ada fungsi utamanya. Nah, oh ya, di sini masih belum itu ya. Kalau untuk control flow switch-nya tadi itu sebagai pengarah gitu aja ya teman-teman, sebagai pengarah input, sebagai pengarah arah tujuannya mau kemana gitu, penyelesaiannya secara apa. Nah, mungkin secara teori mungkin sudah jelas ya teman-teman. Waktunya kita praktek. Nah, di sini masukkan karakter yang akan dipermutasi. Seperti contoh kita akan masukkan A, B, dan juga C untuk mempermudah ya. Lah, di sini kita akan tanyai langkah rekursif atau langkah iterasi. Oke, kita akan ambil rekursif dulu ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul Anda memilih metode permutasi dengan rekursif. Di sini ada ABC, ACB, BAC, BCA, CBA, CAB. Nah, di sini urut ya teman-teman dari awal sampai akhir. Nah, di sini program akan berakhir. Kalau misalnya kita mau run ulang, ya tinggal run ulang aja sih. Kita masukkan contoh baru ABC sama, tetapi kali ini kita menggunakan iterasi. Nah, setelah iterasi maka hasilnya akan keluar, dan hasilnya akan sama persis dengan bagian rekursif. Karena apa? Ya karena sudah kita samakan pada bagian fungsi ini, fungsi reverse substring. Yang ingat yang pengurutan dari kecil sampai besar tadi ya. Nah, mungkin segitu saja demo untuk aplikasi kali ini, program kali ini. Nah, oh ya, aku kelupaan satu. Aku mau menjelaskan mengenai analisis dari permutasi rekursif dan juga permutasi iteratif. Di sini aku memberikan kelebihan utamanya dulu ya. Aku bacakan dulu. Kalau untuk permutasi rekursif itu keterbacaan dan juga elegansi. Apa artinya? Lebih ringkas dan juga secara alami merepresentasikan logika permutasi. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya permutasi itu lebih cocok menggunakan metode rekursif. Karena apa? Karena code-nya itu lebih simpel teman-teman. Jujur aja, code-nya lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Yang kedua ada implementasi sederhana. Logika inti lebih mudah dipahami. Pilih, rekursi, batal, pilih. Nah, maksudnya gimana? Di sini sistem rekursi itu dia akan lebih mudah dipahami karena memang strukturnya itu gampang. Apabila belum melewati base case, maka dia akan terus lagi. Maka setelah melewati base case dia akan batal pilih, akan menolak ya. Nah, terus di bagian kelebihan utamanya iteratif itu ada efisiensi memori. Kalau iteratif itu sangat hemat memori teman-teman, karena dia tidak itu menggunakan aktivasi yang minim sekali teman-teman. Nah, efisiensi memori itu pasti sangat hemat karena menggunakan 01 ruang tambahan, bebas resiko, stack overflow pada string panjang. Nah, di sini kalau untuk bagian rekursif kekurangannya sendiri itu pasti ada pada stack overflow. Nah, karena dia memanggil suatu fungsi yang dimana setiap pemanggilan fungsi ini tadi itu akan memerlukan memori yang ekstra teman-teman. Nah, di situ akan terjadi yang namanya stack overflow. Bisa jadi ya. Terus performa umumnya lebih cepat karena minim overhead dan juga pemanggilan fungsi. Nah,
Kalau untuk performa dari iteratif sendiri itu pasti akan lebih lancar karena minim sekali terjadinya stack overflow di situ. Nah, oleh karena itu eh, pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya di bagian rekursif seperti yang sudah saya singgung barusan, itu efisiensi memorinya itu rendah karena di ruang call stack itu rentan terjadi stack overflow karena tadi dia sering memanggil fungsi. Lalu di bagian performanya itu pasti sedikit lebih lambat karena sering overhead teman-teman. Setiap panggilan fungsi itu berat banget proses aktivasi memorinya. Reserve memorinya itu tinggi, maksudnya gitu. Nah makanya bagian rekursif itu kalau untuk masalah memori pasti sering-sering lah stack overflow gitu aja. Kalau di bagian iteratif itu kita bakalan kesulitan di bagian pembacaan code-nya teman-teman. Logika yang dipakai itu benar-benar sulit. Sehingga kita kalau misalnya belajar cuman sekali doang kita pahami itu bakal susah banget. Kita sekali lihat gini, wah bingung pastinya. Karena keterbacaannya yang kompleks sekali. Nah, terus kalau untuk membutuhkan sort awal, lalu membutuhkan sort awal harus diurutkan dulu. Key sort terlebih dahulu menambahkan overhead waktu. Nah, di bagian uh, permutasi iteratif kan saya sebutkan tadi. Kita mendefinisikan jumlah panjang array dengan mengurutkan input kita agar menjadi permutasi yang paling kecil nilainya gitu. Nah di sini bisa kita simpulkan teman-teman dari rekursif dan juga iteratif itu memiliki plus minusnya sendiri. Kalau misalnya kita pengen kita ambil contoh ini ya, ini mungkin sebagai laptop mungkin. Nah kalau kita ingin laptop kita itu kinerjanya ringan sekali atau tidak berat, maka saya sarankan untuk menggunakan permutasi iteratif. Karena apa? Karena efisiensi memorinya itu tinggi banget teman-teman. Sangat hemat. Nah, kalau kita tidak masalah dengan kesehatan laptop kita atau mungkin kita ingin istilahnya menyengsarakan laptop kita, mungkin kita bisa saya sarankan untuk menggunakan permutasi dengan metode rekursif. Karena di situ ia akan memakan banyak sekali RAM untuk proses aktivasi. Nah, mungkin segitu saja pembahasan saya untuk kali ini, presentasi kali ini. Saya harap dari pembahasan yang sudah saya berikan bisa memberikan ilmu bagi teman-teman pendengar setia dan juga semoga pastinya untuk saya sendiri semoga ilmu ini bermanfaat. Mungkin apabila selama presentasi ini terdapat kesalahan pengucapan dari kata maupun perilaku saya selama presentasi, saya benar mohon maaf. Mungkin itu saja, saya tutup. Sampai jumpa di lain kesempatan.